Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Oke, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bu Tika minta tolong kepada ketua kelasnya, Alia, silahkan memimpin doa. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bu Tika mau cek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Alia Santika hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya, Anissa Oktaviana. Hadir, Bu. Kemudian Aulia Rahmawati. Hadir, Bu. Lestari Pratiwi. Hadir, Bu. Selanjutnya Neneng Safitri. Hadir, Bu. Kemudian Maritza Amalia hadir? Hadir, Bu. Putri Alza Salsabila hadir apa tidak? Hadir, Bu. Selisa Listiawati. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Siti Nurjana. Sakit, Bu. Dari kemarin juga udah sakit dan ini ada suratnya. Siti sakit ya. Kita doakan ya, semoga Siti segera sembuh ya teman-teman ya. Ayo anak-anak, dikeluarkan dulu buku paketnya ya. Iya, Bu. Sudah semua ya? Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bu Tika mau tanya dulu, adakah di antara kalian yang masih mengingat materi apa yang kita pelajari di minggu lalu? Anissa, Bu? Oke, Anissa masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Pola bilangan itu. Ya, pola bilangan. Selain Anissa masih ada lagi yang ingat? Tidak, Bu. Oke. Jadi minggu yang lalu itu kita belajar tentang pola bilangan. Nah, di sini masih ada yang ingat apa itu pola bilangan? Saya, Bu. Jadi pola bilangan itu susunan bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan teratur. Jadi pola bilangan itu suatu susunan bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan teratur dan membentuk suatu pola tersendiri ya. Contoh dari pola bilangan itu ada banyak ya, misalnya pola bilangan genap yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan segitiga, pola bilangan persegi panjang, dan lain-lain. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, Bu Tika akan melanjutkan ke materi berikutnya ya. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 25. Adakah yang belum dibuka buku paketnya? Sepertinya sudah semua, Bu. Oke, silahkan dilihat ya, di halaman 25 itu ada kompetensi dasar. Yang pertama KD 3.6 dan KD 4.6. Jadi setelah kalian mengikuti pelajaran pada hari ini, diharapkan kalian dapat menentukan beda dari suatu barisan aritmatika, kemudian dapat menentukan suku ke N dari barisan aritmatika, dan dapat menentukan deret aritmatika. Selain itu, dapat menyelesaikan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep barisan dan deret aritmatika. Jadi nanti setelah Bu Tika selesai menjelaskan materi, Bu Tika minta kalian untuk diskusi ya. Yang masing-masing kelompok itu beranggotakan 4 siswa. Sebelumnya Bu Tika mau bagi kelompoknya dulu ya. Oke, kelompok 1 Alia Santika, Aulia Rahmawati,
Mariza Amalia, Selisa Listiawati. Kemudian kelompok 2, Anissa Oktavia, Lestari Pratiwi, Neneng Safitri, dan Putri Alza Salsabila. Baik, Bu Tika akan mulai menjelaskan ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika ya. Nah, sekarang Bu Tika mau tanya, pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Gambar apakah ini? Nah, jadi ini gambar tumpukan bata ya. Nah, sekarang Bu Tika misalkan di barisan paling bawah ini kita menyebutnya dengan suku pertama atau U1. Nah, dalam barisan aritmatika kita menyebut U1 ini dengan A ya. Kemudian di atasnya lagi ada suku kedua atau U2. Kemudian di atasnya lagi ada suku ketiga atau U3. Dan di atasnya lagi ada suku keempat atau U4. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita hitung. Di suku ke-1 ada berapa ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di suku ke-1 ini ada 8. Lanjut di atasnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di suku kedua itu ada 7. Di atasnya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi suku ketiganya ada 6 ya. Di suku keempat coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di suku keempat ini ada 5 ya. Nah, jadi dari barisan ke bawah sampai barisan ke atas tumpukan batanya semakin berkurang ya. Nah, di suku ke-1 ada 8, di suku kedua ada 7, berarti berkurang 1. Di suku kedua ada 7, di suku ketiga ada 6, berarti berkurang 1. Di suku ketiga ada 6, di suku keempat ada 5, berarti berkurang 1 ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita rubah. Kalau yang barisan paling atas ini kita andaikan suku ke-1 atau U1 atau A ya. Berarti di bawahnya ada suku kedua atau kita menyebutnya dengan U2. Di bawahnya lagi ada suku ketiga atau U3. Di bawahnya lagi ada suku keempat atau U4 dan seterusnya sampai suku ke N ya. Nah, kita hitung di barisan pertama atau suku ke-1 ada 1, berarti U1 sama dengan 1 ya. Di bawahnya lagi U2 sama dengan 2. Kemudian yang suku ketiga itu ada 3. Di bawahnya suku keempat. Suku keempatnya ada 4 ya. Nah, jadi semakin ke bawah semakin bertambah ya. U1-nya 1, U2-nya 2, berarti bertambah 1 ya. Kemudian di U2-nya ada 2, U3-nya ada 3, berarti bertambah 1. U3-nya ada 3, U4-nya ada 4, berarti bertambah 1 juga ya. Nah, tadi selisih ini kita menyebutnya dengan beda. Nah, di sini jadi bedanya sama dengan 1. Kemudian untuk mencari U2 itu sama dengan U1 ditambah 1 ya. Nah, U1 itu tadi kita peroleh U1-nya 1, berarti U2 sama dengan U1 plus 1. Nah, berubah jadi 1 ditambah 1. Berarti hasilnya 2 ya. Lanjut, U2 sama dengan U1 ditambah 1. Kemudian 1 itu tadi kita menyebutnya dengan beda ya. Berarti U2 sama dengan U1 ditambah B. Nah, dari sini ditukar dulu ruasnya. Berarti kemudian kita pindah ruas ya. Berarti menjadi B sama dengan U2 dikurangi U1. Nah, kita andaikan 2 ini sebagai N. Berarti B sama dengan UN diambil. Kalau 2 tadi sebagai N, berarti 1 sebagai N min 1. Berarti kita peroleh rumus beda sama dengan UN dikurangi UN min 1 ya. Oke, sekarang lanjut. Tadi kan kita sudah peroleh nilai bedanya sama dengan 1. Untuk mencari U3, berarti kan U3 sama dengan U2 ditambah 1.
Nah, 1 itu tadi kita menyebutnya dengan beda, berarti U3 sama dengan U2 ditambah B. Nah, untuk mencari U2, tadi kita sudah peroleh bahwa U2 sama dengan U1 ditambah beda, berarti U3 sama dengan U1 ditambah B ditambah B lagi. B ditambah B berarti kan 2B. Jadi U3 sama dengan U1 ditambah 2B. Nah, tadi di awal Butika sudah mengatakan bahwa dalam barisan aritmatika itu U1 kita sebutnya dengan A. Berarti U3 sama dengan A ditambah 2B. Nah, sekarang 2 ini kita hubungkan dengan 3. Berarti 3 diambil 1 ya untuk menghasilkan 2. Berarti hasilnya U3 sama dengan A ditambah 3 dikurangi 1 kemudian dikalikan B. Nah, kita andaikan angka 3 ini sebagai N, berarti UN sama dengan A ditambah, ini 3-nya menjadi N, berarti N dikurangi 1 dikalikan B. Nah, jadi kita sudah peroleh rumus dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda. Nah, jadi barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap 2 suku berurutan merupakan bilangan tetap ya, atau konstan. Sekarang Butika punya contoh. Pada tahun 2014, Pak Wawan bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dengan gaji Rp700.000 per bulan. Setahun berikutnya, gaji per bulannya akan naik sebesar Rp125.000. Berapa gaji Pak Wawan per bulan untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-8? Nah, sekarang kita coba hitung manual ya. Nah, pada tahun 2014, gajinya sebesar 700.000. Kemudian setahun kemudian ya, berarti 2015, mendapat kenaikan gaji sebesar 125.000. Berarti gaji pada tahun 2015 sebesar 825.000 ya. Kemudian pada 2016 mendapat kenaikan sebesar 125.000 lagi. Berarti 825.000 ditambah 125.000 ya. Jadi pada tahun 2016 gaji Pak Wawan sebesar 950.000. Nah, dilanjutkan lagi. Pada tahun 2017 mendapat kenaikan lagi sebesar 125.000. Berarti pada tahun 2017 gaji Pak Wawan sebesar 1.075.000 ya. Nah, pada tahun 2018 mendapat kenaikan sebesar 125.000 lagi. Berarti gaji Pak Wawan pada tahun 2018 menjadi 1.200.000. Kemudian pada tahun 2019 mendapat kenaikan gaji lagi sebesar 125.000. Nah, tadi kan pada tahun 2018 gaji Pak Wawan 1.200.000. Berarti pada tahun 2019 gaji Pak Wawan sebesar 1.325.000 ya. Kemudian pada tahun 2020 mendapat kenaikan lagi. Nah, berarti pada tahun 2020 gaji Pak Wawan sebesar 1.450.000 ya. Nah, pada tahun ke-8 atau tahun 2021 Pak Wawan mendapat kenaikan sebesar 125.000 lagi. Berarti gaji Pak Wawan pada tahun 2021 atau tahun ke-8 sebesar 1.575.000 ya. Nah, ini dengan cara manual. Sekarang tadi kan kita sudah belajar tentang mencari suku ke N suatu barisan aritmatika ya. Jadi yang namanya matematika itu kan pasti punya rumus. Nah, sekarang kita gunakan rumus itu. Nah, kasus ini adalah aplikasi dari barisan aritmatika. Nah, diketahuinya hanya 700.000.
A ini kita peroleh dari kalimat awal. Pada tahun 2014, Pak Wawan bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dengan gaji sebesar Rp700.000 per bulan. Kemudian kita lanjut ke kalimat kedua. Setahun berikutnya, gaji per bulannya akan naik sebesar Rp125.000. Berarti kita menyebutnya dengan B. Kemudian lanjut, demikian seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Berapa gaji karyawan itu per bulan untuk masa kerjanya sampai pada tahun ke-8. Nah, berarti ini nyarinya N-nya ke-8 ya. Nah, jadi suku ke-8 dapat ditentukan sebagai berikut. Tadi kan kita sudah tahu bahwa rumus UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Nah, ini kita mencari U8. Berarti U8 sama dengan 700.000 ditambah N-nya 8 ya, dikurangi 1. Kemudian dikalikan 125. Nah, sekarang dihitung. Berarti 700.000 ditambah 8 dikurangi 1 menjadi 7. Kemudian dikalikan 125.000. Berarti 700.000 ditambah 7 kali 125.000 menjadi 875.000 ya. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya 1.575.000. Jadi gaji per bulan karyawan itu pada tahun ke-8 adalah Rp1.575.000. Jadi sama ya ketemunya dengan cara manual maupun dengan rumus, hasilnya sama. Oke, sekarang Bu Tika lanjut ya. Nah, sekarang kita kembali ke awal. Tadi kan barisan yang paling atas kita menyebutnya suku ke-1 atau U1 atau A. Kemudian di bawahnya suku kedua, di bawahnya lagi suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8 ya. Nah, kita hitung di barisan pertama ada 1 bata. Kemudian di bawahnya 2, suku yang ketiga ada 3, suku yang keempat ada 4, suku yang kelima ada 5, suku yang keenam ada 6, suku yang ketujuh ada 7, suku yang ke-8 ada 8. Nah, jadi dari yang barisan paling atas sampai yang paling bawah itu tiap barisnya selalu bertambah 1 ya. Nah, kan kita sudah peroleh dari U1 sampai U8. Nah, sekarang kalau tadi UN sekarang menjadi SN. Kita ini kan jumlahnya ada 8 suku ya, berarti S8. Untuk mencari S ke-8 berarti kita harus tahu suku ke-1-nya berapa, suku keduanya berapa, suku ketiganya berapa, dan sampai suku ke terakhir ya. Nah, berarti S8 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 ditambah U6 ditambah U7 ditambah U8. Nah, kita tahu bahwa dalam barisan aritmatika suku pertama itu atau U1 kita menyebutnya dengan A. Berarti suku kedua atau U2 menjadi A ditambah beda. Kemudian yang suku ketiga A ditambah 2B, yang suku keempatnya A ditambah 3B, suku kelimanya A ditambah 4B, suku keenamnya A ditambah 5B, suku ketujuhnya A ditambah 6B, dan suku kedelapannya A ditambah 7B ya. Jadi ini digabung, yang A dengan A, yang B dengan B. Berarti menjadi S8 sama dengan 8A ditambah 25B. Nah, kita faktorkan, berarti menjadi 4 dikalikan 2A ditambah 7B ya, agar menjadi ini S8 sama dengan 8A ditambah 28B. Nah, sekarang kita andaikan 8 ini N ya, berarti SN sama dengan, nah agar menjadi kita hubungkan 4 ini dengan 8, berarti 4 ini dihubungkan dengan 8, berarti menjadi N per 2 ya. Kemudian
ini 2A tetap ditambah 7 ini dihubungkan dengan 8, berarti kalau 8-nya N berarti 7 ini menjadi N-1, kemudian dikalikan B. Nah 2A itu kan sama saja dengan A ditambah A, berarti Sn sama dengan N/2, kemudian A ditambah A ya. Ini kan tadi 2A sama saja dengan A ditambah A, kemudian ditambah lagi dengan N-1, kemudian dikalikan beda. Nah ini kan A ditambah N-1 dikalikan B itu kan tadi kita sudah tahu bahwa ini rumus untuk mencari UN, berarti rumus Sn sama dengan N/2 kemudian dikalikan A ditambah ini UN ya. Nah jadi sekarang kita sudah tahu bahwa deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dalam barisan aritmatika ya. Nah sekarang Butika punya contoh lagi. Pada minggu pertama, Alfa berhasil membaca buku sebanyak 300 halaman selama 3 jam. Pada minggu berikutnya, ia membaca sebanyak 350 halaman dengan waktu yang sama. Kemampuan membaca Alfa meningkat sampai minggu ke-6. Berapa banyak halaman buku yang telah dibaca Alfa sampai minggu ke-6? Nah, sekarang kita selesaikan ya. Jadi diketahui dulu. Pada minggu pertama, Alfa berhasil membaca buku sebanyak 300 halaman. 300 halaman ini berarti sebagai A. Berarti U1 sama dengan A sama dengan 300 ya. Kemudian pada minggu berikutnya ia membaca buku sebanyak 350 halaman dengan waktu yang sama. Berarti ini U2-nya ya. Nah, kita kan sudah tahu U1 dengan U2. Berarti kita menentukan beda. Beda itu kan UN diambil UN-1. Nah, kalau di sini diketahui U1 dengan U2 berarti untuk mencari bedanya sama dengan U2 dikurangi U1. U2-nya 350, U1-nya 300, berarti bedanya 50 ya. Nah, kan setiap minggu Alfa membaca buku selama 3 jam. Kemudian ditanyanya apa? Yang ditanya itu banyak halaman buku yang telah dibaca sampai minggu ke-6 atau S6. Oke, sekarang kita jawab ya. Untuk cara yang pertama kita menggunakan cara manual. Jadi tadi kan sudah diketahui U1-nya 300 ya. Kemudian U2 atau minggu keduanya 350. Berarti pada minggu ketiga atau U3-nya 350 ditambah 50 menjadi 400 ya. Nah, pada minggu keempat berarti kan minggu ketiga ditambah 50. Minggu ketiga atau suku ketiganya 400. Berarti 400 ditambah 50 jadinya 450 ya. Kemudian pada minggu kelima atau U5 berarti 450 ditambah 50 jadinya 500. Kemudian lanjut pada suku ke-6 atau minggu ke-6. Tadi yang U5 atau suku kelima pada minggu kelima ya. 500 berarti 500 ditambah 50. Berarti yang minggu ke-6 itu 550 halaman ya. Nah, tadi kita sudah ketahui dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Sekarang kita menghitung S6. Berarti kan S6 itu U1 ditambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6 ya. Maka S6-nya U1-nya tadi 300, kemudian ditambah U2-nya tadi 350, U3-nya 400, U3-nya 400, U4-nya 450, U5-nya 500, U6-nya 550. Jadi jumlahnya ada 2550. Jadi banyak halaman yang telah dibaca Alfa sampai minggu ke-6 adalah 2550 halaman. Nah, sekarang kita menggunakan rumus ya. Rumus dari deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N dibagi 2, kemudian dikalikan 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. Nah, kita menghitungnya minggu ke-6 berarti S6. Nah, S6 sama dengan N-nya 6 berarti 6 dibagi
bagi 2. Kemudian ini 2, A-nya tadi 300 ya. Kemudian ditambah N-nya 6 dikurangi 1, berarti 6 dikurangi 1. Kemudian dikalikan B, B-nya 50 ya. Berarti kita hitung S6 sama dengan 6 dibagi 2 itu 3. Kemudian 2 dikali 300 menjadi 600. Ditambah 6 dikurangi 1 itu 5. Berarti 5 dikali 50 ya nanti. Nah, S6-nya berarti 3. Kemudian dikalikan ini 600 tetap. Ditambah 5 kali 50 kan 250 ya. Ya, berarti S6 sama dengan 3. Ini 600 ditambah 250 kan 850 ya. Berarti S6-nya 3 dikali 850. Ketemulah S6 berapa? Yaitu S6 sama dengan 2550 ya. Jadi banyak halaman yang telah dibaca Aufa sampai minggu ke-6 adalah 2550 halaman. Sama ya dengan cara manual ya. Oke, sekarang kalau contohnya seperti ini. Dalam sebuah gedung terdapat 3 buah kursi di barisan terdepan. Banyaknya kursi pada baris-baris berikutnya selalu lebih banyak 2 kursi dibanding baris sebelumnya. Jika terdapat 150 baris kursi, maka tentukan banyaknya kursi di gedung tersebut. Nah, jika soalnya seperti ini, akankah kalian menghitungnya dengan cara manual? Pasti kalau dengan cara manual itu menghabiskan waktu ya. Jadi ini kan cuma 150. Nanti kalau soalnya misal ada 400, kemudian 1000 atau banyak gitu ya, kan nggak mungkin ya dengan cara manual, mesti menghabiskan waktu ya. Makanya kita lebih baik menggunakan rumus. Baik anak-anak, di halaman 29 itu ada 4 soal ya. Silahkan didiskusikan dan dijawab secara berkelompok. Kelompoknya yang tadi Bu Tika bagi ya, masih ingat kan? Masih, Bu. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan ya. Baik, Bu. Nggak gitu, Salisa. Ini kan U3-nya kan 4, U2-nya 1, berarti bedanya kan 3. Gimana, ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Oke anak-anak, untuk waktu diskusi sudah selesai ya. Sekarang silahkan dipresentasikan. Untuk kelompok 1, siapa yang mau presentasi? Anissa, Bu. Silahkan Anissa maju ke depan, tulis jawabannya di papan tulis ya. Kemudian jelaskan ke teman-teman. Baik, Bu. Baik, saya jelaskan dulu ya. Jadi yang nomor 1 itu diketahui A-nya itu 4, kemudian ditanyanya N ke 11, kemudian B-nya tadi di soal 3 ya. Nah ini 4, 11 diambil 1, 10, 10 kali 3, 30, berarti 4 ditambah 30 menjadi 34 kursi. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Oke, untuk kelompok 2, siapa yang mau maju? Alza, Bu. Silahkan. Teknisnya masih sama ya, seperti yang tadi ya. Baik, Bu.
Saya Aza, perwakilan dari kelompok 2. Jadi di sini diketahui N-nya 6, kemudian A-nya 6, U6-nya 36. Kemudian ditanyanya S6. Jadi Sn sama dengan N per 2, A ditambah UN. Ini S6 sama dengan ini N-nya 6 dibagi 2, kemudian A-nya 6, UN-nya 36. Berarti 6 dibagi 2, 3. Ini 6 tambah 36, jadi hasilnya 126 cm. Terima kasih. Oke, kita bahas yang nomor 1 dulu ya. Jadi soalnya itu dalam sebuah gedung terdapat 4 buah kursi di barisan terdepan. Banyaknya kursi pada baris-baris berikutnya selalu lebih banyak 3 kursi dibanding kursi sebelumnya. Tentukan banyaknya kursi pada barisan ke-11. Perhatikan dari kalimat pertama kita peroleh nilai A itu 4 ya. Kemudian pada kalimat kedua kita peroleh bahwa bedanya itu ada 3. Oke, kita lihat jawaban dari kelompok 1 ya. Ini UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan beda. Tadi kan yang ditanya barisan ke-11 ya, berarti U11 sama dengan ini 4, kemudian N-nya 11 diambil 1, bedanya tadi ya 3, benar ya. Kemudian ini 4, 11 diambil 1, 10 dikali 3, 30. Berarti 4 ditambah 30, berarti 34 kursi. Jawabannya sudah benar ya. Cuma kalau mengerjakan soal matematika itu alangkah lebih baiknya ini, sebelum ke jawaban ditulis dulu diketahuinya. Tadi diketahuinya kan A sama dengan 4, kemudian bedanya ya 3. Nah, selanjutnya ditanyanya U11 ya. Kemudian baru lanjut yang ini jawab. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2 ya. Bisa memiliki seutas pita yang dipotong menjadi 6 bagian dan membentuk barisan aritmatika. Dari kalimat ini kita peroleh nilai A-nya sama dengan 6 ya. Kemudian panjang pita yang terpendek adalah 6 cm, berarti A-nya 6. Kemudian yang terpanjang 36 cm, berarti U6 ya. Tentukan panjang pita semula. Berarti diketahuinya N-nya 6, A-nya 6, U6-nya 36, kemudian ditanyanya S6 ya. Iya, jawabannya betul dari kelompok 2. Anak-anak, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham semuanya ya? Baik, sekarang Butika akan mengadakan kuis. Yang bisa menjawab langsung tunjuk tangan ya. Nanti yang bisa menjawab akan mendapatkan poin. Oke, sudah siap semuanya ya? Oke, yang nomor 1. Apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Jadi, barisan aritmatika itu barisan yang setiap suku berurutan memiliki selisih yang tetap. Iya, betul sekali. Jadi, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap 2 suku berurutan merupakan bilangan tetap atau konstan. Oke, lanjut yang nomor 2 ya. Apa rumus untuk mencari suku ke N suatu barisan aritmatika? Siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan beda, Bu. Iya, betul. Jadi untuk mencari rumus suku ke N suatu barisan aritmatika itu UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan beda.
A ini suku pertama atau U1. Kemudian B ini beda, selisih dari dua suku yang berurutan. Oke, lanjut kuis yang ketiga ya. Apa yang dimaksud dengan deret aritmatika? Ayo, siapa yang mau jawab? Nanang, Bu. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Iya, betul sekali. Jadi, deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmatika ya. Lanjut yang keempat ya. Apa rumus untuk mencari deret aritmatika? Siapa yang mau jawab? Ayo langsung tunjuk tangan. Saya, Bu. Rumus dari deret aritmatika itu Sn sama dengan N/2 dikalikan A plus UN. Iya, betul. Jadi, untuk mencari deret aritmatika itu Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikalikan beda. Atau Sn sama dengan N/2 A ditambah UN. Oke, sudah paham ya? Lanjut untuk kuis yang kelima. Jika suku ke N suatu barisan aritmatika dinyatakan dengan UN sama dengan 7 diambil 3N, maka suku ke-9 adalah, ayo siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Jadi hasilnya min 20, Bu. Iya, betul. Jadi tadi kan yang diketahui rumusnya UN sama dengan 7 diambil 3N. Yang ditanyakan U9 ya. Jadi U9 sama dengan 7 diambil 3 dikali N-nya 9. Berarti 7 diambil 9 dikali 3 ya 27. 7 diambil 27 min 20. Sampai sini paham ya? Baik anak-anak, untuk yang belum bisa menjawab kuis, jangan berkecil hati ya. Bu Tika akan mengadakan kuis lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi belajarnya ditingkatkan lagi ya. Ayo anak-anak, mohon perhatiannya ya. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, Bu Tika mau memberikan tugas dulu ya. Silahkan dilihat buku paketnya di halaman 30. Di situ ada 8 soal. Silahkan dikerjakan di folio ya. Minggu depan dikumpulkan. Serta jangan lupa kalian belajar dulu ya mengenai barisan dan deret geometri. Karena minggu depan kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri. Bagaimana anak-anak, sudah bisa dipahami dengan tugasnya? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu, Bu Tika harapkan kalian semua sudah paham ya dengan apa yang kita pelajari hari ini. Baik, Bu. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena daya kebisingan suara-suara dari luar yang tidak bisa dihindari. Terima kasih.